Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti loginnya menggunakan nick. Nah, sekarang kita lihat kalau kita browse di sini, nah ini masih menggunakan email. Kita harus buang dulu ini database-nya agar bisa login, dan nanti registernya juga menggunakan nick juga. Kita akan rubah dulu. Nah, pertama kita rubah dulu ini. Tadi untuk yang login ini sudah nick, untuk yang pengguna dulu. Nah, kita buka register. Pengguna harus kita tambahkan nicknya. Oke, kita buka register. Di register, nah kita akan buat tambahkan lagi dengan cara mengcopy atau kita blok dulu ini yang name ya, yang name kita blok, Ctrl C, tempatkan di sini, enter 2 kali, paste. Nah, di sini kita ganti menjadi nick huruf besar, dan ini name yang ini kita ganti nick huruf kecil. Oke, semuanya yang name yang tadi barusan kita copy, kita pastikan. Kita ganti semuanya. Jangan sampai terlewat. Jika terlewat nanti tidak bisa diakses. Oke. Terakhir yang ini. Oke, pastikan dulu semuanya sudah terganti. Kalau sudah, jangan lupa disimpan, Ctrl S. Sekarang kita lihat di browser, kita refresh. Nah, sudah ada nick. Nah, kalau kita register ini pasti error. Karena di sini ada nick, ada variabel baru. Berarti kita harus buang dulu database-nya, baru kita tambahkannya. Dan untuk perintah membuang dan menambahkannya, kita pakai kodenya di Visual Studio kodenya dengan perintah php artisan migrate -2 refresh. Jadi ini fungsinya adalah membuang tabel dan ini belum. Kalau kita laksanakan perintah ini berarti karena belum ada yang kita ganti. Nah, berarti kita ke ini dulu, kita ganti dulu database-nya. Di database, kemudian di migration. Nah, cari user. Ini ada user, kita klik. Nah, ini kita tambahkan. Kita tambahkan dulu, kita blok. Kemudian paste. Nah, di sini kita ganti namanya nick. Nick kita rubah, panjangnya adalah 25. Kita tambahkan panjangnya hanya 25. Kalau sudah, berarti kita simpan dulu. Nah, kalau sudah simpan berarti kita lakukan perintah php artisan migrate kemudian refresh. Ini perintah ini adalah menghapus tabel dan membuat baru. Kita enter. Nah, ya selesai ya, sudah terhapus dan terbuat. Kita lihat, kita coba refresh di database-nya di F5. Oke ya, kosong. Nah, ketika kosong di sini sudah ada field baru namanya nick. Oke, sudah sukses. Berarti kalau kita coba kita masukkan, apakah sudah bisa belum? Oke, kemudian passwordnya. Ya, kita register. Ya, ini masih belum bisa. Kenapa? Karena field nick itu belum diketahui. Ya, berarti kita harus tambahkan nick ini ke program kita. Kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, berikutnya berarti kita buka, kita sembunyikan dulu, kita buka di app ya, kemudian http controller out, kemudian ada di register. Nah, di register ini kita cari di sini. Nah, di sini ya, di validator. Validator di sini masih name, email, dan password. Nicknya belum ada. Kita tambahkan dengan cara blok salah satu atau name. Kita enter di sini, kemudian paste. Ini kita ganti nick. Kemudian tadi di database max-nya hanya 25. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah yang di sini, ya, di create-nya. Create-nya kita blok name-nya. Kita taruh di bawahnya, setelah name diganti ini nick juga. Ini nick dan ini nick. Oke, sudah terganti semuanya. Oke, kita simpan. Nah, berikutnya
Apakah ini sudah bisa? Belum bisa. Satu lagi settingan, yaitu ada di modelnya. Modelnya masih di sini, cari namanya user. Nah, di model, di user di sini nih masih name, email dan password. Belum ada nih. Berarti kita tambahkan satu lagi ini, copy saja, taruh di sini. Nah, diganti menjadi nih. Ingat, di sini ada koma, ada petik, ada koma lagi. Lihat petiknya dan komanya. Harus sesuai seperti ini. Kalau sudah disimpan, Ctrl S. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Coba kita back dulu, kemudian kita refresh. Oke, masih di register ya. Oke, kita coba tambahkan misalkan ini nicknya 12345, passwordnya coba diisikan 8 karakter, kemudian confirm passwordnya 8 karakter juga. Oke, kalau sudah klik register. Oke, berhasil. Oke ya, berhasil. Nah, sekarang coba kita lihat di database. Nah, sudah ada ya. Pastinya udah ada. Nah, sekarang kita logout dulu. Oke, sekarang coba kita register lagi pengguna baru. Nah, sekarang kita masukkan misalkan ini. Dengan menginput pengguna lagi misalkan 123, passwordnya 8 karakter. Confirmnya juga sama. Kita register. Oke, udah berhasil ya. Udah berhasil masuk. Kita logout dulu. Nah, sekarang coba tadi kita udah register 2 user. Nicknya 12345 sama 123. Nah, sekarang coba kita login dulu. Login dengan 12345. Maksudnya sesuai yang sudah kita masukkan tadi. Kalau sudah diklik, masuk. Bisa. Kenapa? Tadi padahal ketika register dia bisa. Sekarang kok ketika login nggak bisa? Berarti harus kita rubah. Karena ketika defaultnya itu loginnya masih menggunakan email. Ya, berarti kita rubah. Kita buka kode programnya. Oke, berikutnya ada di register controller. Di login controller. Nah, di login controller kita akan rubah karena bawaannya dia email, loginnya pakai email, berarti kita buat function baru namanya public ya, function. Oke, kemudian username ya. Username-nya kita akan rubah menjadi apa yang kita inginkan. Ya, kita kembalikan return. Nah, return-nya tadi yang untuk menjadi loginnya adalah nick, berarti nick. Oke, seperti itu. Kita coba simpan. Ya, ini pastikan ini bawaannya dari Laravel-nya username. Ya, username itu adalah nama fieldnya. Kemudian dikembalikan ke yang kita inginkan. Oke, kita simpan. Jangan lupa kalau sudah kita refresh dulu. Kita masukkan nicknya yang kita masukkan tadi. Yang sudah kita register. Passwordnya sama 8 karakter. Oke, coba kita klik masuk. Nah, berhasil login. Oke ya, seperti itu. Kita coba pakai yang nick yang kedua, 123. Passwordnya yang dimasukkan 8 karakter. Coba kita klik masuk. Berhasil juga. Oke ya, sukses. Oke, berikutnya adalah nah di sini tadi ketika kita logout tampilannya sudah sesuai. Ini sudah peduli diri, kemudian kalau diklik ini sudah masuk ke sini, nanti kalau di back kembali lagi. Kalau login, nah sekarang yang menjadi masalah adalah ketika login. Ketika login tampilannya belum sesuai. Kita coba masuk kembali lagi. Nah, di sini masih Laravel, di sini juga masih Laravel. Nah, kita akan coba membuat tampilannya untuk loginnya seperti ini. Oke, kita buka kode programnya terlebih dahulu.